Oke, halo teman-teman. Kali ini aku bakal share konten yang baru. Nah, karena berhubungan sama LPDP, jadi kemarin alhamdulillah aku dinyatakan lolos di tahap kedua seleksi beasiswa LPDP. Nah, maka dari itu aku mau share tentang pengalaman aku yang semoga ini bisa ngebantu teman-teman semuanya buat yang mau mendaftar ya. Jadi kurang lebih aku bakal share tentang apa saja yang ada dalam seleksi tersebut, dan kalaupun nanti misalnya kalian mau kepo lebih dalam, kalian bisa langsung tanyakan aja di kolom komentar di bawah ini gitu ya. Nanti aku bakal share lebih dalam di beberapa video ke depan gitu. Oke, nah sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu kalau kemarin itu aku ikut beasiswa LPDP itu ikut jalur yang afirmasi. Nah, khususnya adalah prasejahtera teman-teman ya. Jadi afirmasi prasejahtera seperti itu. Karena kebetulan waktu itu S1 aku itu adalah bidik misi teman-teman ya. Jadi alhamdulillah dari situ bisa menjadi salah satu syarat dalam seleksi beasiswa afirmasi prasejahtera. Nah, makanya aku ikut jalur yang itu. So barangkali kalian punya background yang sama, latar belakang yang sama, bisa ikut ini ya teman-teman, seleksi beasiswa LPDP khususnya yang prasejahtera. Tapi untuk yang jalur lain itu juga banyak teman-teman. Jadi silakan nanti kalian buka ke lamannya LPDP ya guys. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan diri kalian sendiri di beberapa jalur yang ada di situ. Nah gitu. Jadi banyak jalur sebenarnya teman-teman ya. Ini sesuai sama latar belakang kita aja. Ada yang beasiswa santri gitu ya. Kemudian ada juga kalau misalkan kalian tinggal di daerah yang 3T gitu. Tapi kalau sekarang namanya bukan daerah 3T tapi daerah afirmasi gitu. Nah, bisa itu juga masuk dalam salah satu jalur beasiswa LPDP gitu. Terus masih banyak lagi teman-teman, ada juga yang misalnya sudah jadi PNS. Nah, itu juga ada jalurnya sendiri. Kemudian yang Polri atau TNI itu juga bisa gitu ya. Jadi ada jalurnya masing-masing. Nah, kalaupun misalnya kalian tidak masuk jalur-jalur yang khusus tadi, itu kalian bisa ikut ke yang jalur reguler gitu ya. Jadi tenang aja, semuanya itu bisa ikut teman-teman ya. Nah, di video ini mungkin karena ini adalah my first video about LPDP, aku bakal spill dulu langkah-langkah awalnya ya teman-teman. Nanti lebih detailnya aku bakal share di video selanjutnya gitu. Oke, langsung aja teman-teman, aku bakal share dulu apa saja seleksinya ya, tahapannya gitu. Jadi yang pertama banget itu adalah seleksi seleksi administrasi ya. Nah, dalam seleksi administrasi ini itu banyak banget persyaratan, tapi tenang aja di situ sudah tercantum dengan jelas. So kuncinya di sini adalah kalian teliti buat ngebaca ini ya persyaratannya gitu. Jadi salah satunya mungkin yang sering kita dengar itu adalah TOEFL ya teman-teman. Boleh selain TOEFL sih sebenarnya, kayak misalnya pakai bahasa Arab, aku lupa namanya apa gitu ya, TOEFL atau apa gitu. Pokoknya ada yang selain TOEFL, cuman kan kebanyakan orang ngambil itu ya. Jadi itu menjadi salah satu syarat. Terus kebetulan kalau aku sendiri karena beasiswa prasejahtera itu aku melampirkan juga surat-surat khusus gitu ya teman-teman, persyaratan khususnya kayak misalnya pernyataan bahwa saya merupakan penerima beasiswa bidik misi dalam selama S1 maksudnya ya. Nah itu, jadi aku nggak bisa sebutin satu persatu karena itu banyak banget persyaratannya teman-teman. Silakan nanti kalian bisa menuju ke lamanya langsung, nanti aku ketikkan di sini ya gitu. Jadi nanti kalian bisa langsung baca-baca di situ. Nah itu sudah lengkap banget, dan jangan lupa dilengkapi semuanya, jangan ada yang kosong gitu ya teman-teman. Walaupun ini adalah seleksi administrasi,
Namun kita nggak boleh meremehkan gitu ya guys ya, karena ada kemungkinan juga untuk tidak lolos di seleksi administrasi gitu. Dan aku saranin jangan over ya guys ya. Kayak misalnya gini, ada pengalaman temen aku nih. Nah dia tuh kan cukup jago dalam beberapa bahasa. Jadi ceritanya adalah waktu itu dia itu ini nih teman-teman, kayak ikut tes bahasa itu lebih dari satu, jadi nggak cuma TOEFL. Nah dia melampirkan juga yang bahasa Arab karena kebetulan kan bahasa Arab. Ternyata pihak LPDP-nya itu mungkin semacam apa ya, tidak terlalu sesuai sama persyaratan, karena di situ mungkin tercantumnya cukup satu saja gitu ya teman-teman, tapi di situ lebih. Nah itu jadi selain teliti untuk melengkapi berkas-berkasnya, kita juga harus menyesuaikan gitu ya teman-teman, jangan kurang dan jangan lebih gitu ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk tes yang kedua, ini namanya adalah tes bakat skolastik atau biasa kita sebut sebagai TBS gitu ya teman-teman. Nah untuk TBS ini sendiri itu dilakukan secara online karena ya pandemi juga. Cuman kalau nggak pandemi sepertinya dulu juga masih online ya teman-teman. Aku kurang paham sih. Ini kalau 2021 kemarin itu online gitu. Nah kalian jangan khawatir kalau misalkan belum ada pengalaman buat ngerjain soal-soal TBS, karena soalnya ini semacam TPA seperti itu ya teman-teman, semacam TPA. Dan itu tuh kita bisa pelajari juga. Jadi kalau dari aku nih, aku tuh beli buku TPA itu bisa dicari di Shopee gitu ya. Kemudian selain beli buku, kalian juga bisa nonton YouTube. Jadi ternyata banyak banget nih di YouTube yang nge-share tentang ini ya, pembelajaran khususnya ngebahas soal-soal TPA sama pembahasannya juga. Jadi bisa dipakai buat referensi belajarnya gitu. Kemudian selain itu, buat teman-teman yang udah pernah daftar CPNS nih, nah kurang lebih seperti itu teman-teman ya soalnya. Jadi nggak jauh-jauh beda sih dari soal-soal TPA itu gitu. Sama kemarin ada satu tambahan teman-teman, jadi khusus TBS yang ini tahap 2 ya, aku kemarin itu ada kebangsaannya, soal-soal tentang kebangsaan gitu. Tapi sepertinya ini tidak mempengaruhi ke poin penilaian, skornya maksudnya ya teman-teman. Karena itu balik lagi untuk penilaian kepribadian ya, atau penilaian ya secara psikolog mungkin ya teman-teman, tapi sepertinya tidak masuk ke skornya gitu. Nah ini juga bakal menjadi pengganti wawancara yang berkaitan sama kebangsaan, jadi nyambung nih sama tahap yang ketiga. Kalau yang sekarang yang aku ikutin kemarin itu nggak ada wawancara yang tentang kebangsaan teman-teman ya. Nah ternyata diganti dengan soal-soal yang ada di TBS. Jadi pas TPA nih, soal-soal TPA udah kelar ya kan, soal-soal TBS itu udah selesai. Nah di sesi akhirnya itu ada soal-soal tentang kebangsaan gitu. Terus satu lagi teman-teman, jadi untuk TBS ini itu langsung keluar skornya ya, langsung keluar skornya. Jadi dari situ kita sebenarnya udah bisa nebak skor kita tuh sebenarnya bisa mencukupi atau tidak gitu ya. Tapi nggak bisa langsung diputuskan secara pribadi ya. Kita nggak tahu nih kalau misalkan passing grade-nya bakal turun atau bakal naik gitu. Jadi ya itu informasi sementara aja sih, seperti itu. Oke, itu untuk yang TBS. Nah untuk yang ketiga, terakhir nih, wawancara ya. Jadi kalau teman-teman udah lolos tahap TBS, nanti otomatis kita lanjut ke tahap wawancara. Nah untuk wawancaranya sendiri, ini terdiri dari 2 orang teman-teman ya. Dari pihak yang berwenang di bidang akademisinya, sama ada satu lagi itu mungkin sebagai psikolognya, seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini informasi umum yang udah kalian tahu juga gitu ya. Nah untuk akademisi ini ya berarti berkaitan sama
akademik gitu teman-teman ya. Silakan kalian nanti perdalam lagi tentang apa saja yang berhubungan dengan perkuliahan. Sedangkan kalau psikolognya itu lebih mengulik tentang diri kita gitu teman-teman ya. Nah, sebenarnya dalam tahap wawancara ini itu tidak jauh-jauh dari form yang kita sudah tulis dulu waktu masih di tahap administrasi gitu teman-teman ya. Nah, di situ kan kita pernah nulis tuh form diri gitu ya, tentang kita, tentang kekurangan, kelebihan dan lain-lain ya. Termasuk ada esai dan personal statement. Nah, di situ adalah bahan untuk para interviewer ini untuk menanyakan apa saja yang ingin diketahui tentang kita gitu. Jadi tips di tahap wawancara ini itu adalah kita menguasai tulisan yang sudah kita upload di laman LPDP gitu. Karena menurut aku itu nggak terlalu jauh dari situ teman-teman ya gitu. Oke, mungkin itu aja. Aku bahas tahapannya dulu. Nanti silakan teman-teman boleh komen di bawah. Kira-kira kalian mau ngepoin apa aja. Oke, so I think that's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, share, and comment. And see you next time. Bye bye.